Apa gitu ya, saya untuk mendoakan anak-anak saya itu tok. Itu. Makanya RI 1 itu mesti ada hubungannya dari sana. Dari Pantai Selatan? Betul. Ya. Pasti ada. Maksudnya ada hubungan seperti apa, Pak? Bisa diceritakan? Ya hubungan istilahnya mendoa suruh jangkung kan bisa. Itu bisa juga. Itu makanya orang RI 1 itu berdarah biru. Nggak mungkin Pak Jokowi tidak berdarah biru itu. Berdarah biru asal usulnya. Tidak main-main itu orang. Dan sejatinya Ratu Kidul itu siapa sih? Nah itulah di Islamnya itu Ratu Bilqis itu. Beliaunya kan dulu ya gimana ya, itu rahasia perusahaan, tidak boleh. Saya tidak mau. Nggak boleh di. Teman saya dulu ya itu buka Amit Sewu di siapa itu di Pondok Pakukuan, Mojosari, untuk buka seperti itu, buka. Terus akhirnya ya beliaunya meninggal. Itu istilah rahasia perusahaan. Ya ada yang mau dijabarkan, ada yang tidak mau. Bahaya Mas itulah istilahnya. Hanya saya itu di makam-makam saya meditasi, saya datangkan, saya minta doanya biar sama Gusti Allah Ta'ala anak-anak saya itu bisa berhasil. Dan mudah-mudahan Indonesia ini bisa loh jinawe, damai, toto tentrem, dan tidak ada bencana-bencana, dan tidak ada ribet-ribet dan ribut-ribut itu tok. Mbah, ini terkait dari Trah Bung Karno, Mbak Nanang. Iya. Dari keturunan Trah Bung Karno sendiri itu apakah ada kemungkinan apa untuk menjadi RI 1 nanti? Entah tahun berapa gitu, Mbak? Mesti ada. Pasti ya? Pasti ada. Biasanya cucu nanti. Untuk yang depan belum, Mbak? Belum insya Allah ini. Cucunya besok. Pasti. Hati istilahnya kacang orang ninggal lanjaran. Besok itu. Nah, kacangnya Pak Bung Karno ya bagus. Nah, niki malih terkait Bung Karno malih, Mbak Nanang. Iya. Nah, terkait dengan Pilpres, nggih. Iya. Jadi kan kita kan setiap 5 tahun kan pasti ada Pilpres. Iya. Panjenengan kan sering ketemu kali Bung Karno. Nah, Iya. apakah sebelum nanti siapa yang jadi RI 1 itu jenengan nanti disukani wisik kali Bung Karno nopo? Nah, makanya ini loh Mbah yang jadi presiden gitu nanti. Oh enggak itu saya tidak berani itu. Tidak berani itu, masalahnya itu tidak berani ya. Mungkinnya ya insya Allah ya mana yang dituding Pak Jokowi itu ya itu asli mandat itu. Pak Jokowi berarti bukan orang sembarangan. Bukan sembarangan itu Pak Jokowi itu. Jadi di belakang Pak Jokowi itu Bung Karno. Babinya ikut situ. Ya mungkin Pak Jokowi kan dari keturunan Pangeran Giring, insya Allah itu. Dari Trah memangnya Trah darah biru. Hanya dulu orang dilihat tidak mampu, tapi orang yang berdarah biru pasti ada penunjuk. Iya. Goib-goib yang bagus-bagus itu mengikuti. Masalah apa yang dicari kejujurannya itu loh. Yang dicari itu kejujurannya. Itu. Nah, sekarang ini kan itu Mbak Nanang lagi rame-ramenya terkait dengan pemilu yang dibatalkan. Terus Pak Jokowi ada yang minta 3 periode. Nah, itu pandangan panjenengan pripun ini? Ya Pak Jokowi itu terkait langsung dari masyarakat loh Mas. Langsung dari bawah. Jadi rakyat itu. Jadi rakyat. Ada kemungkinan Pak Jokowi nanti diperpanjang untuk jabatan ini? Ya nggak tahu ya, mungkinnya gitu. Mungkinnya gitu. Masalahnya toto tentremnya ini loh. Ya itu langsung dari rakyat makanya. Ya enggak tahulah politik itu ya seperti itu Mas nanti. Saya enggak mau buka-buka masalah seperti itu. Masalah itu berat. Jenengan ini kan sudah berpengalaman gitu Mbak, terkait bertawasul ke makam-makam leluhur gitu. Situs-situs leluhur mulai dari Gresik sampai Banten. Ya. Pernah ada pengalaman misalkan ke salah satu makam leluhur lah jenengan tawasuli, tapi ternyata itu bukan asli, itu pernah nggak ada pengalaman itu? Oh pernah. Di mana Mbak itu? Bisa diceritakan? Pernah ya di mana ya? Di Warung Jayeng itu.
Warung Jayeng itu kan istilahnya katanya itu istrinya Mbak Temenggung Kopek Pembayun. Nah, padahal itu bukan itu di situ. Hanya nggak tahu kok sejarahnya kok seperti itu. Nah, aslinya itu istrinya Temenggung Kopek yang kedua, Mbah Wiryonegoro itu. Nah, itu. Jadi antara siapa itu? Makamnya dekat Pangeran Sambernyawa itu itu dekatnya Pangeran Sambernyawa itu siapa itu? Nah. Oh, dari Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir itu kan Ki Ageng Mangir dekat dengan itu dengan Senopati. Itu enggak Senopati kan tidak mungkin musuh. Enggak pas. Ya? Enggak pas itu. Makamnya di sana memang. Yang di situ di Warung Jayeng tok itu. Semua itu asli semua. Cuma namanya aja, Pak. Namanya itu memang goibnya di situ tapi namanya bukan itu. Namanya beda. Ada yang bilang Mbah ini, tapi ternyata ditulis secara gaib itu udah lain namanya. Biasanya kan pakai nama samaran karena dia menyamakan. Tandanya apa, Mbah? Ketika jenengan tawasuli di salah satu makam terus ini palsu gitu, ada tanda-tanda gaib apa? Saya tanya sendiri. Saya tanya sendiri ya. Tapi saya tidak saya bilangkan sama orang sekitar situ. Nanti tidak enak sejarah sudah berapa tahun. Nah, itu. Untuk pribadi ya. Untuk pribadi ya. Ya itu hanya di Warung Jayeng itu. Ya katanya bagian Keniten tuh ada di sana, di istilahnya apa tuh? Untuk pasugian Karangsemi. Beliaunya istrinya yang di sana. Yang di sana istrinya Mbak Ki Ageng Keniten di Karangsemi itu. Perempuan di Karangsemi itu. Ya kera-keranya itu pasukannya Mbak Ageng Keniten yang membela tuh dikutuk jadi kera itu. Bukan kera-keranya tutup juga bukan itu, bukan. Itu kan salah kaprah di sana itu. Di sana itu Mbah Putri yang di sana di Karangsemi. Ya di aslinya di Warung Jayeng itu. Mbah Ki Ageng Keniten. Ya di balik yang di sini putrinya, di sana kagungnya. Tapi ya enggak apa-apa masalah tawasul kan bagusonilah Kang panjenenganipun Mbah Ageng Keniten sekalian kan sama saja, tapi kan seperti itu. Kalau yang itu, Mbak, makam-makam Wali Songo itu asli apa enggak? Wali-wali Songo itu ya alhamdulillah itu asli, Pak. Semua asli. Semua asli. Ya. Asli. Hanya beliaunya yang istilahnya kinasih Gusti Allah lah itulah. Soalnya kan seperti makam Sunan Bonang itu kan di Tuban juga ada, di Madura kan juga ada. Itu rahasia perusahaan, itu biasanya serbannya di sana istilah tasbihnya di sana. Berarti yang asli di mana, Mbak? Kalau yang makam aslinya di sana di Tuban. Di Tuban. Asli. Itu asli ya. Asli ya. Jadi di sana-sana seperti Jeneng Sunan Kali aslinya ya di sana Kadilangu sana. Ya di sana tongkatnya, di sana itunya, nah itu di Sabdo biar untuk menerangi agama Islam di situ. Di istilahnya orang linuweh lah bisa saja semua itu. Di sana di Warung Jayeng dulu ada dalang kamin itu, satu malam ditangkap orang 7 bisa, ya itu seperti itu. Satu malam ditangkap orang 7 bisa bersamaan. Nah itu seperti itu. Mbah, saya hampir lupa mau tanya tadi tentang Sri Aji Joyoboyo, Mbah. Oh iya. Nah, kalau di daerah Menang ya, itu kan sebagai petilasan Sri Aji Joyoboyo. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya makamnya Sri Aji Joyoboyo itu di mana, Mbah? Ya di sekitar Kediri situ. Ya di sekitarnya situ. Itu kan kuluknya yang di Pamenang itu. Istilahnya kuluknya menghilang di situ. Ya, itu ada di Pemakaman Boto Putih. Di Desa Kawedusan. Aslinya di situ. Oh, itu makamnya ya, Mbak? Ya berhubung sejarah itu istilah yang moncernya dulu di Pamenang, akhirnya yang aslinya di Boto Putih itu seperti istilah kependam. Aslinya jadi di situ. Berhubung sejarah itu yang moncer dulu di Pamenang, akhirnya di Boto Putih itu istilah terpendam kalah sama sejarah. Aslinya ya di Boto Putih itu. Ya. Kalau di Menang itu kan sebagai petilasan.
Iya. Nah dulunya Sri Aji Joyoboyo itu di sana apa Mbah? Maksudnya atau tempat untuk bersemedi atau tempat nukar busana atau bagaimana? Itu tuh lambang tuh itu. Untuk lambang biar di situ moncer. Nah, istilahnya sampean kayak situ biar moncer mustaka tuh itu. Anu istilah uluk lah itu kan melambangkan itu kan mustika itu. Biar kamu bisa moncer, ya itu si pamenang namanya pamenang tuh semuanya tuh apa tuh menang itulah. Itu pamenang gitu. Jadi sebagai simbol Simbol di situ. Di situ, nggih. Saman pergi ke kuluknya situ, bilang sama Pak Juru Kunci, didatangkan ya datang. Beliaunya. Oh mintanya ini ya Juru Kunci yang itu. Sebetulnya aslinya bukan di situ, hanya kuluknya aja. Beliaunya kan orang sekti itu sama Gusti Allah Ta'ala diambil sak ragane istilah itu. Oh nggih, mokso nggih. Ya mokso ya seperti itu. Di Jengsunan Kali itu ya di. Nah, kalau dibilang Sri Aji Joyoboyo itu mokso, tapi kenapa kok ada makamnya di Boto Putih? Beliaunya kan memang dikejar-kejar sama musuhnya itu tuh. Biar dia tidak tahu anu istilahnya nyamar. Oh disamarkan. Ya disamarkan. Nyamar. Nah selama ini panjenengan bertawasul nggih Ya. di makam Sri Aji Joyoboyo. Nah itu bagaimana interaksinya? Ya asli di situ. Aslinya aja di situ. Ya, tapi saya bilang, tapi namanya siapa ya? Saya lupa itu. Nama aslinya itu. Oh ada nama aslinya? Nama aslinya Jawa itu. Nama aslinya. Oh nggih. Aslinya nama setelah Islam. Setelah Islam. Mungkin ada pesan-pesan Ya. Nanang dari Sri Aji Joyoboyo. Beliaunya ya saya suruh ke telaten itu. Dalam? Suruh telaten, suruh ke makam-makam gitu. Bapak Sri gitu. Ya. Mendoakan melanjutkan perjalanan beliaunya, mendoakan generasi penerus kita itu loh. Biar tidak ada halangan apa-apa. Bencana-bencana hilang itu. Ini mudah-mudahan ini ilmu kejawa ini sudah mulai muncul semua itu. Alhamdulillah. Nah tentang mitos Kediri Mbah. Kediri kan sebagai kota sakti yang panjenengan sampaikan tadi. Nah ada mitos bahwa pejabat atau pimpinan negara yang istilahnya kurang benar, tidak adil, kalau sampai masuk di daerah Kediri itu langsung bisa lengser Mbak. Itu sebabnya apa Mbak? Sebabnya beliau kalau istilah goibnya harus mampir dulu tuh ke Sri Aji Joyoboyo, ke makam-makam yang poro linuwe itu udah apa-apa kalau itu lah. Belusuan itu udah mau. Oh gitu. Saya tuh mau ke Kediri tuh bilang sama yang Bapak Talas itu, saya masuk situ bilang assalamualaikum salam, nah itu saya mau sowan sini. Kalau Kediri yang Bapak sinten Mbah? Yang Bapak Talas ya istilahnya bukan Sri Aji Joyoboyo, ada lagi itu. Ada lagi Ya. sinten Mbah? Air Langga itu, ya Dharma Wangsa Air Langga itu. Raja Kediri. Tapi kena orang-orang fanatik baru itu saya ya ikut prihatin. Sejarah dihilangkan. Nggih. Prihatin. Ya. Mbah, jenengan untuk memastikan ketika tawasul ke salah satu makam itu kan dengan komunikasi